baper yang ditunggu-tunggu nih. Seru nih, seru. Karena kita akan kembali nge-react video yang dimana sesuatu yang cukup menarik nih. Pasti video-video yang kita react itu menarik ya. Menarik untuk ditarik ya. Apaan sih? Gue ketawa gitu. Bercanda senja nih. Emang udah maghrib ini. Tahu gue kayak Ronald ya. Iya. Ronald Steven. Ronald Lawli. Nah, kita akan nge-react sebuah video pengajaran sesat nih. Aduh. Oke, berat ya. Berat gitu. ya. Kemarin kita ngebahas tentang mujizat Benar. di Afrika. Kalau teman-teman suka dengan konten tersebut, kasih tau Kak, bahas lagi dong tentang mujizat gitu kan. Nah, iya benar. Mujizat yang di Afrika misalnya. Iya. Gitu. Mujizat yang nggak umum. Nggak umum. Iya. Benar. Praktek mujizat yang nggak Praktek umum. mujizat yang nggak umum. Okay. Nah, sekarang kita mau bahas tentang pengajaran sesat. Nih, dikirimin nih videonya sama Jeremy tentang Children of God. Children of God. Yang kita tahu Church of God ya. Iya, Church of God aliansi daripada satu gereja. Oke. Ini Children of God. Children of God apa sih? Anak-anaknya Tuhan nih kan. Anak Tuhan. Tapi kita mulai videonya nih. Langsung kita ketik dulu videonya apa yang diajarin. Oke. The doctrine of sharing and the old strategy of luring in new members with snacks and songs combined in a policy called flirty fishing. Flirty fishing was essentially a doctrine encouraging women in the group to use their sexuality as a tool to entice new members to join the Children of God. The policy even applied to married women with children. Karen Zerby joined the Children of God. Dari playernya udah gak enak nih bro. Iya. Iya gak sih? Ini yang apa namanya? Children of God nih punya siapa sih? Siapa yang bikin gitu? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Siapa yang punya? David Burke. Yeah. Ngomong aja. Ngomong aja. Gitu. David Burke. Yeah. Nah, David Burke ini kalau kita baru tahu sebenarnya dia dulunya tuh ini tau apa namanya kayak ya pengerja gereja biasa. Pengerja gereja. Iya. Oke. Gue nggak tahu dia imam musik apa atau apa gue tadi gue. Imam musik ya gitu. Iya. Tapi kok dia bisa bangun kayak gini ya? Nah terus kita lihat tadi flyernya tuh kayak apa namanya? Ngeri ya? Ngeri. Jadi diundangnya dengan cara mempromosikan tentang seksual. Nah itu. Ini panjang video ya bro? Iya. Oke. Coba kita lihat lagi. Children of God when there were only about 125 followers. At this time, the group still held conservative views on sex, forbidding even hand-holding before marriage. Zerby became Berg's personal secretary, and he controlled every aspect of her life, including her diet and appearance. According to Rolling Stone, within a few months, Berg began an affair with Zerby and soon began promoting polygamy, using the Bible as justification for taking her as his second wife. Poligami? Nah, jadi David Burke ini ya. Ini kebetulan emang nih Children of God ini sangat terkenal sih memang ya. Banyak apa namanya? Waktu kita kuliah juga teologi sistematis, teologi apa tuh yang nggak umum gitu. Itu juga keluar ajaran sesat. Jadi dia ini apa namanya? Yang gue inget ya waktu di kuliah itu. Jadi dia menganalogikan gini. Yesus itu kan penuh kasih ya, gitu. Allah itu adalah kasih. Dan David Burke ini tuh bilang itu kasih itu cuma satu aja, yaitu seks. Oke. Jadi sehingga kalau lo melakukan sebuah hubungan badan itu lo benar-benar menyenangkan Tuhan. Iya. Kayak gitu. Nah bahkan yang lebih lucunya gini, ketika lo berhubungan badan bukan sama sepasang istri ya, bukan sama sepasang suami, tapi sama orang lain, makan di poligami. Gitu. Bahkan lo ketika berhubungan badan, ketika lo memikirkan fantasinya adalah Yesus, itu adalah ibadah yang sejatinya gitu. Gitu. Sedangkan kalau ibadah kita yang sejati adalah kalau dalam Roma 2 ayat Roma berapa? Pokoknya dalam kitab Roma saya lupa, mohon maaf. Itu dikatakan adalah kita mati bagi diri kita sendiri, menjadi persembahan yang hidup. Kalau di sini malah ternyata ibadah yang sejati adalah melakukan hubungan seks entah dengan pokoknya di dalam jemaatnya mereka, mau sama istri orang kayak mau sama yang masih single, dan membayangkan, memfantasikan itu berhubungan seks dengan Yesus. Itu ibadah yang sejati. Iya. Jadi ini gue nggak tahu ini mungkin si David Burke ini
sebelumnya jadi apa dia? Hypersex kali kan? Sehingga kayak gini. Tapi pengikutnya banyak. Penyesatan ini sesat sekali gitu. Dan juga And Berg took more wives and brought more women into his inner circle, including his own granddaughter, Mary. Cucunya sendiri diembat. Iya. Jadi Children of God nih benar-benar ini ya. Jadi dia bukan hanya berhubungan sama istri, tetapi anak dan cucunya sendiri. Dia pedofil juga. Iya. Harus berhubungan badan gitu. Sesama saudara harus berhubungan badan. Jadi incest terjadi di sini, gitu kan? Oke. Waduh. Describe her treatment by Berg as barbaric and cruel. Dan semuanya itu atas menamakan firman and she Tuhan. took over writing the Mo letters as Yeah. Berg got older. After his death, she became the new leader of the cult and even introduced her own doctrine. One new practice under Zerby was loving Jesus, or imagining intimacy with Christ himself. Jadi lu mengasihi Yesus adalah lu The ketika children berhubungan of God's seks ngebayangin view itu. of both mental and physical conditions is kan gitu. intrinsically linked to their religious beliefs, and Memfantasi it pada sometimes Yesus. had devastating consequences. Mary Berg, David Berg's granddaughter, suffered mentally from the abuse she endured while in the cult. Her close childhood friend, Amy Brill, stated in an interview that the abuse made Mary, quote, completely crazy. Bahkan dikatakan dapat tekanan tadi ya. Iya. Pada akhirnya. Iya. Gini loh, jangankan gereja dibilang sesat. Amerika pun juga hukumnya ngejar-ngejar si sekte ini kan. Iya. Maksudnya ditangkepin gitu. Karena ini kan bukan hanya berbicara tentang doktrin agama ya, tapi ngomong tentang pelecehan, manusiawi, itu kagak manusiawi banget gitu. Karena kalau setahu gue kalau ibadah yang sejati itu nggak ada tekanan. Gak ada. Ya Yesus pun sebenarnya kayak misalkan nih kita mau ibadah, dia nggak pernah paksa kita buat ibadah. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Karena dia pengen, makanya gue pernah bilang kenapa kita diciptakan dengan kehendak bebas. Sebenarnya dia pengen kita mencintai dia, beribadah pada dia tanpa ada paksaan. Iya. Kita bukan robot. Dan kita harus note nih guys, kita mencintai Yesus, kita mengasihi Yesus, bukan berarti kita berfantasi intim dengan berhubungan intim dengan Yesus. Nah, kita intim dengan Tuhan, cuman gak juga berhubungan sama itu gila banget. Intimnya tuh bukan intim seks, guys. Gokil, ini pengikutnya banyak banget soalnya nih. Intimnya itu adalah ketika perasaan kita tuh bersama dengan di dalam doa, bukan fantasi. Bener gak sih? Gokil. Ketika kita nih ya guys nih, perhatiin ketika kita suka namanya berdoa, kita nyembah Tuhan, tiba-tiba kok kita nangis, tiba-tiba kita ngerasa damai sejahtera, itu termasuk itu. Nah, itu. Bukan. Ini nggak masuk di akal sih. Children of God. Apalagi mungkin gereja-gereja zaman sekarang ada yang menganalogikan kita ini pengantin wanita Yesus. Iya. Bukan secara harafiah gitu. Iya, benar. Maksudnya dibilang pengantinnya Yesus itu adalah kita ini milik kesayangannya Tuhan. Benar. Kita disayang sama Tuhan, bukan ya berarti kita secara arti sesungguhnya kita pengantin yang habis menikah kita melakukan hubungan seks. Enggak. Iya. Tapi kita pengantin itu sebuah analogi atau perumpamaan bahwa kita ini adalah menggambarkan kita ini adalah orang-orang yang disayangi sama Tuhan. Nah itu penting. Nah itu. Gitu, bukan soal tentang seks gitu, karena kekristenan tidak tidak berbicara tentang seks. Gitu. Kalau di sini nih di Children of God, seks itu adalah ibadah, ibaratnya. Sebuah harusan. Ya kan? Reactions to what was happening to her was demonic possession. Sent away to this training camp where she was treated very inhumanely. In an interview, God himself was punishing her with a chronic condition. While medication was not expressly forbidden, it was heavily discouraged. Shuli Padilla suffered the consequences of the cult creating a stigma around healthcare. Eventually, with the approval of her parents, she stopped taking the medication she needed to live. Shuli died in the Padilla family home. Living under the control of the Children of God has had lasting ramifications for its members, even those who left the cult. In cults and extreme belief, former members stated that suicide and addiction are very common among ex-members. The suicide rate with ex-members is so high. How many do you think? I know 100.
David Berg's granddaughter, Mary Berg, has starred in music videos and gained celebrity status within the cult, according to a former member interviewed for Cults and Extreme Belief. But she also suffered extreme abuse. Eventually, she escaped the cult. Rolling Stone reports that she was institutionalized, became addicted to methamphetamine, and turned to sex work. She passed away in 2017 from respiratory failure. With Mary passing, even though it wasn't a suicide. Iya. Jadi di Amerika sini kan di California kalau salah ini ya. Dia itu ada tempat campnya, jadi tempat kayak asrama dan semua tinggal di situ. Dan itu susah untuk keluar karena dijagain juga kan security-nya dia. Nah, yang gak masuk di akal adalah mereka itu berhubungan badan, bahkan disuruh bukan hanya orang dewasa. Anak-anak pun juga diharuskan untuk berhubungan badan kepada orang dewasa. Umur 12 tahun tuh udah harus berhubungan badan. Bahkan umur 12 tahun tuh udah harus punya anak. Bahkan berhubungan badan bukan sama orang lain, tapi sama saudaranya sendiri satu darah. Bahkan bisa saudara kandungnya sendiri gitu. Makanya udah gak masuk di akal ini sekte ini. Ini sekte yang sangat benar-benar nggak make sense banget gitu. Benar, mungkin kita nggak tahu ya, mungkin latar belakang pendirinya memang cabuisme kalau kata Gus Ai itu. Iya, makanya bahaya gitu. Terkadang ajaran sesuatu gini loh. Kita punya penyimpangan sendiri nih secara pribadi. Kita punya penyimpangan sendiri secara pribadi, tetapi kita mau membenarkan perilaku kita yang salah di hadapan Tuhan. Benar. Akhirnya kita menciptakan doktrin sendiri. Benar. Misalkan ada gereja tentang gay atau lesbian gitu kan. Dan ada kok gerejanya. Di Singapura juga ada gereja gay dan lesbian. Dan dia membenarkan bahwa gay itu di hadapan Tuhan tuh nggak apa-apa. Ya karena perilakunya dia salah, menyimpang, dan dia mau membenarkan itu di hadapan Tuhan. Akhirnya seperti ini. Nah, ini yang sesat. Bahkan dia sangat konsisten sehingga pengikutnya juga banyak akhirnya gitu. Jadi dia nggak mau dirubah karakter yang salahnya, perilaku salahnya, tapi dia mau membenarkan itu gitu. Nah, berarti dengan kata gini ya, kalau kita baca Alkitab itu bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Iya. Ya kan? Kalau dia nggak cari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Benar. Makanya kalau baca Alkitab jangan pernah cari pembenaran. Tapi kalau kita baca Alkitab pasukan barisan baper, kita harus cari kebenaran. Yes. Gitu. Nah, ada video satu lagi nih Pak. Ini adalah Yesus dari Siberia. Yesus dari Siberia. Yesus Siberian. Ini apa lagi? Kapan Yesus lahir di Siberia? Yesus itu lahir di Bethlehem. Yesus dari Nazaret lahirnya di Bethlehem. Nah, ini Yesus dari Siberia. Kapan Maria itu pergi ke Siberia? Nama Yusuf. Jadi Yusuf mungkin harinya nggak ke Mesir ya? Iya. Ke Rusia. Apa mungkin waktu itu Bethlehem adalah daerah Rusia kan? Mungkin. Petanya geser kali. Iya. Nah, tapi coba kita klik kali ya. Videonya nih. Ini jemaatnya lagi ngumpul nih. Ini jadi ada orang yang bikin vlog. Ini Vice nih. Vice ini bagus. Vice bagus. And kind of scary to see so many people have so much faith in one. Mereka lagi ngumpul nih. For God. Datang Yesusnya, men. Oh, ceritanya dia khotbah di bukit ya. Iya. Matius 5. We had traveled thousands of miles to dia datang loh. Tapi kenapa nggak terbang deh? Bessarion address his congregation on what they call the holiday of good fruits. Sadis. It was sort of spooky. Dia ini lagi nggak bikin film kan ya ini ya? Emang dia lagi ibadah ya? Lagi ibadah. Dia nyiapin khotbah ya? Khotbahnya berbagai orang yang miskin ya. Wih. Ini Yesus ya ceritanya. Itu kursi kayu kayaknya dari Jepara tuh. And just as Bessarion was about to share some infallible nuggets of wisdom, they made us turn off the camera. Nggak boleh direkam bro. Okay. After giving a short sermon in hushed tones, Bessarion blessed bread made by the community for the ensuing feast and bid his followers farewell. Buat dibagi-bagi.
Selamat hari Minggu. Ini dia tinggal di bukit ya? So we just have finished. Oh iya, di kayak camp gitu kali ya, khusus gitu ya, terisolasi ya. Iya. Selalu ya orang yang sesat tuh pengikutnya pasti ada aja radikal ya. Nggak pakai logika gitu maksudnya. Yeah, and then he 3 spheres. Yeah, okay. other people see it here. Nggak masuk. The next morning, we got up bright and early and took a secret path to Vissarion's home. So we're finally here at the teacher's house. Rumahnya di bukit, bro. Going to interview a man that many people believe to be the word Ada of God. selang beli di mana ya? I suddenly became very anxious about my meeting with the teacher. What if I actually had an audience? Oh, dia datang nih, kita dan dia dipanggil sebagai isi buku tahu, bro. Dia dipanggil guru ya. Iya. Oke. Why did you agree to an interview with me? Because I know that you haven't for quite a bit. Не знаю. Are you regretting it now? Okay. I wanted to know about Russia. Was it a coincidence or was it just happenstance that this community came to be around the same time as the fall of the Soviet Union? Нет, это не случайно. В этот период должна была появиться свобода вероисповедания. Иначе было бы сложно. Нужны были серьезные изменения в обществе, которые выбьют привычную основу из-под ног. Нужно, чтобы к этому времени человек испытал жажду в поиске духовных истин. I think I understood what he was saying, but I was struggling with how to tactfully ask someone who looks like Jesus if he's the Son of God without coming out and saying it. You're very Christ-like in your appearance. I'll say it this way. Do you have memories of Christ from 2,000 years ago? Do you carry on in that way, in that lineage? Что есть память чувственная и есть память сознания. Сохранять тело с характерным сознанием нет смысла, потому что это характерное формируется благоприятно для сознания своего времени, когда нужно в каком-то теле появиться на Земле. А так как появление на Земле не требуется делать очень часто, а будут большие интервалы. That's probably as close to a yes as I was going to get. It seems like the world is, there's lots of riots, there's uprisings. Is the turmoil and conflict in the world right now worse than you've experienced? Сейчас можно будет смело сказать, что 80% населения Земли имеют серьезное психическое отклонение. Но эти люди имеют оружие на руках, а это растет дальше. Поэтому там, где слабее, там начнет быстрее все взрываться психологически. Was Vissarion talking about Armageddon? Naturally, I was curious as to when that might happen. Is that coming soon? Oh, dia ngomongin tentang Armageddon, bro. Perang terakhir Armageddon. Bыстрее закончилась стадия. Tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Iya. Dia bisa memperkirakan. Talk about dancing around the subject. I switched gears and remembering Slava's extraterrestrial encounter, asked him about the church's stance on what they call the outer space mind. Внеземной мир не имеет духовной ткани. Tapi dia Поэтому научно-технический прогресс для них это естественная форма развития. Kayak kemana-mana gitu. Развитие человеческой цивилизации. Biasanya sih emang orang yang sesat asal dia konsisten aja terus menerus pasti mungkin pertama diketawain, dikata-katain. Tapi yang ketiga setelah dia konsisten terus orang jadi pikiran kayak bener deh. Iya. Jangan jauh-jauh Siberia, di Indonesia juga begitu kan? Benar. Kan? Mama itu apa? Kayak itu pemana pendiri PK. Iya. Dia Kristen bener. Uya Eden. Uya Eden sama yang terakhir itu terbaru apa ya? Konsisten aja gitu kan. Nah mungkin dia memang dalam aspek ini karismanya aja gitu. Karismanya yang kuat. Sehingga dan kemudian juga ada latar belakang tentang daerahnya dong ya, yang perang gitu kan, pecahnya Uni Soviet, terus kehidupan sosial juga katanya hancur. Kenapa dia nggak jadi Michael Jackson aja? Nah itu heal the world, heal the world. Tapi satu hal yang emang benar,
Setuju gue kata lo. Dia percaya ada sebuah kepercayaan yang bangun. Nah sebenarnya itu jadi kepercayaan yang tanpa dasar. Tanpa dasar. Nah, tapi sebenarnya dari 2 video ini gue tuh nangkep satu hal teman-teman, bahwa ternyata setiap manusia itu butuh Tuhan. Iya. Ya kan. Nah kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kenapa ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, mereka kan bikin lembu emas nih. Iya. Nah bukan sebenarnya gini, kenapa mereka bikin lembu emas? Sebenarnya mereka itu orang Israel itu butuh sesuatu untuk disembah gitu. Tapi yang disembah itu salah, malah lembu emas. Malah harusnya yang disembah itu kan Allah yang hidup. Nah, berarti dengan kata gini, setiap kita tuh butuh Tuhan. Maka ketika kita punya masalah, kita jangan denial kita nggak butuh Tuhan gitu loh, ya guys. Oke, iya, ya kan? benar. Kita butuh Tuhan yang untuk kita sembah, untuk jadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya satu hal, kita udah tahu dalam kekristenan, Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang sesungguhnya. Karena dia mencintai kita bukan hanya sekedar ngomong, tapi dia membuktikan melalui kasihnya, bro. Oke. Dan hari-hari ini, akhir-akhir zaman ini, pasti kan banyak bermunculan, karena firman Tuhan juga bilang kan, akhir-akhir zaman akan bermunculan nabi-nabi palsu. Iya. Ajaran-ajaran sesat. Benar. Nah, oke, masalahnya begini guys. Ada pendeta palsu gak tapi? Ada, gak tau gue. Gue nanya. Dia ada nabi palsu. Bisa. Ada gak pendeta palsu? Pendeta palsu mungkin ada ya. Jadi dia mungkin alibi jadi seorang. Mungkin mau buat bisnis sebagian gak tahu deh. Nah kan. Nah masalahnya begini. Kita tahu dari mana kalau ajaran itu sesat. Kita tahu dari mana kalau ajaran itu sehat gitu. Kita tahu dari mana kalau apa yang dia omongkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita buta sama firman Tuhan. Jadi makanya penting lagi nih, ya kan? Kita harus kalau ada kesempatan, ada tawaran untuk yuk masuk ke tempat diskusi Alkitab, tentang tempat pemuritan Alkitab, terus lebih ngedalam lagi untuk firman Tuhan, nggak hanya di khotbah aja di hari Minggu, tetapi kalau ada sebuah komunitas atau sebuah itu yang ngomongin tentang firman Tuhan secara utuh, itu bisa menjadi sebuah benteng kita untuk kita bisa menanggapi hal ini. Benar. Ya kan? Kita bisa react, kita bisa bilang, wow Yesus Siberia, ini benar apa enggak ya? Kita langsung 100% bilang ini salah gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus itu bukan dari Eropa, ya kan? Tapi Yesus itu dari Timur Tengah, ya kan? Lahirnya di situ. Dia memilih Mesopotamia untuk dia lahir. Nah, itu. Dengan hak prerogatifnya dia. Iya, ya kan? Jadi kita nggak akan bimbang nih bro, ya kan? Karena kita tahu, puji Tuhan tahu kebenarannya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu kebenaran firman Tuhan, ya akhirnya kayaknya bener deh. Ini utusan Tuhan deh. Children of God kayaknya bener deh. Kasih itu adalah melakukan hubungan badan, seks gitu kan. Kayaknya bener deh. Makanya penting banget kita untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan, guys. Iya. Nah, makanya yang terakhir nih, penutup bahwa sebenarnya jangan mengenal Tuhan hanya sekedar dari kata orang. Iya. Tapi kita harus dengar Tuhan itu dari firman-Nya. Iya. Karena Alkitab udah jelas itu udah beritain tentang Tuhan. Nah, jadi benar juga tadi. Sekarang juga saya lihat juga banyak hamba-hamba Tuhan yang bikin studi Bible ya. Studi Bible. Iya kan? Kayak Kristo, Pak Erastus, pasti Pentong. Ya kan, di GBI juga banyak. Pastor Billy. Ya kan? Billy Reinhardt kan. Dia lagi pengen bikin Bible Club. Nah, itu ikutlah hal-hal yang kayak gitu. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa belajar Alkitab dengan baik. Karena gini, sebenarnya di akhir zaman ini bukan sekedar kita nyanyi-nyanyi buat Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Percayalah hal-hal yang kayak gini pasti akan lebih banyak. Benar. Mungkin sekarang Yesus Siberia, mungkin lagi ada Yesus dari Vietnam, ya kan? Yesus dari Citayam. Nah, benar, ya kan? Yesus Pontianak, kita nggak tahu, ya kan? Makanya kita harus tahu firman Tuhan, guys. Nah, katanya kita harus mempersiapkan diri kita mengenal mana yang benar, mana yang salah. Oke, itu aja, teman-teman. Kalau benar-benar ada kasih react video ini dong. Kasih tahu aja guys. Kalau komen, ya kasih Kak react ini dong gitu. Kita pasti akan react. Benar. Oke, thank you guys. Barisan Baper. God bless you. God bless you.